Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desiria Pratiwi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis sistem informasi akuntansi klinik Tanah Kusir. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nurmalia Azahra dan rekan-rekan saya. Saya Nindya Rizky Kinanti. Saya Razanatul Khalifah. Lalu di sini kami akan membahas tentang deskripsi perusahaan, kemudian ada proses akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan rekomendasi dari kekurangan atau kelebihan dari klinik Tanah Kusir. Baik, dimulai dari deskripsi perusahaan jasa ini. Sumber informasi yang kelompok kami gunakan yaitu Klinik Tanah Kusir. Berikut profilnya. Perusahaan jasa ini bernama Klinik Tanah Kusir yang beralamatkan di Jalan Ciputat Raya, nomor 1, RT 1, RW 9, Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12240. Lalu, Klinik Tanah Kusir ini juga menyediakan pelayanan dokter umum, pemeriksaan laboratorium, dan layanan farmasi. Next. Struktur organisasi di Klinik Tanah Kusir dirancang untuk memastikan kelancaran operasional dan pelayanan kepada pasien. Yaitu beberapa struktur organisasinya itu ada administrasi dan operasional, di mana mereka itu bertanggung jawab untuk segala kegiatan administrasi dan operasional yang terjadi di Klinik Tanah Kusir. Kemudian ada dokter umum, ada laboratorium, juga ada farmasi. Nah, setiap departemen ini bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan kalau pasien ini dapat menerima perawatan yang optimal dan pelayanan yang efisien. Next. Kemudian di sini ada siklus akuntansi yang digunakan oleh klinik Tanah Kusir. Siklus akuntansi di klinik Tanah Kusir dimulai dengan pencatatan transaksi kas masuk yang berasal dari pembayaran pasien yang berobat, yang kemudian diikuti oleh pencatatan transaksi pengeluaran yang meliputi pembayaran sewa gedung, biaya operasional seperti gaji, listrik, telepon, internet, dan biaya lainnya, serta pembayaran tagihan pajak dan pembelian obat-obatan yang diperlukan. Setelah semua transaksi dicatat dengan rinci, laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi dan neraca disusun untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan klinik pada periode tersebut. Kemudian ada prosedur pencatatan transaksinya. Prosedur pencatatan transaksi di klinik Tanah Kusir dimulai dengan pencatatan transaksi kas masuk dari pembayaran yang dilakukan oleh pasien yang berobat, diikuti dengan pencatatan transaksi kas keluar untuk berbagai pengeluaran seperti pembayaran sewa, gedung, biaya operasional yang mencakup gaji karyawan, listrik, telepon, internet, serta pengeluaran untuk pembayaran pajak dan pembelian obat-obatan. Setiap transaksi ini dicatat secara sistematis, selalu setelah data terkumpul semua, laporan keuangan yang akan disusun berupa laporan data laba, rugi, dan neraca. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai siklus akuntansi juga prosedur pencatatan transaksi, kita bisa simpulkan bahwa terjadi banyak transaksi pada klinik Tanah Kusir. Maka dari itu klinik Tanah Kusir ini melakukan beberapa proses dalam pencatatan keuangannya. Di sini saya mendapatkan informasi bahwa klinik Tanah Kusir melakukan dua metode, yaitu mencatat secara manual juga menggunakan software akuntansi, software sistem informasi akuntansi yaitu berupa Mayok. Di sini flowchart pencatatan keuangannya berupa dari dimulai dari dokumen kas masuk, faktur pajak, faktur pembelian obat, juga faktur biaya operasional itu dicatat atau dilakukan kegiatan manual. Nah, yang nantinya hasil dari kegiatan manual ini berupa mencatat transaksi akan diarsip sesuai dengan urut tanggal. Selain mencatat transaksi secara manual, Klinik Tanah Kusir juga melakukan pencatatan keuangan menggunakan pemrosesan komputer. Maka dokumen yang tadi disebutkan, kas masuk, faktur pajak, faktur pembelian obat, juga faktur biaya operasional ini akan dilakukan pemrosesan oleh komputer, yaitu berupa aplikasi akuntansi Mayop. Nah, nanti hasilnya
akan disimpan sebagai disk, yaitu di laporan neraca juga di laporan laba rugi. Setelah itu, selain disimpan di disk ini, nantinya akan disimpan juga secara online, yaitu dengan berupa annual report. Next. Pembahasan yang terakhir adalah rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem informasi akuntansi di Klinik Tanah Kusir, kami menemukan beberapa kendala yang masih perlu diperbaiki. Di antaranya, pertama, pencatatan manual. Klinik masih melakukan pencatatan transaksi secara manual, meskipun sudah menggunakan software MyYob. Hal ini beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan dan memakan waktu lebih lama. Lalu yang kedua, sistem yang belum terintegrasi. Sistem MyYob yang digunakan saat ini belum terhubung secara menyeluruh dengan seluruh aktivitas klinik, seperti stok obat di apotek atau data pembayaran pasien. Dan yang ketiga, minimnya sistem pemantauan stok obat. Klinik belum memiliki sistem yang dapat memantau stok obat secara real-time. Akibatnya, sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok yang dapat memengaruhi layanan kepada pasien. Kemudian, yang kedua, solusi yang diusulkan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas, beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh Klinik Tanah Kusir antara lain, pertama, menggunakan sistem informasi terintegrasi. Klinik dapat mengadopsi sistem informasi akuntansi yang lebih canggih dan terintegrasi. Misalnya, menggunakan software berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning yang mampu menghubungkan data keuangan, stok obat, dan transaksi pasien dalam satu platform. Lalu yang kedua, meningkatkan otomasi pencatatan. Proses pencatatan transaksi dapat diotomasi sepenuhnya menggunakan software akuntansi untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat pengolahan data. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem pemantauan stok obat. Sistem ini memungkinkan klinik untuk memantau stok obat secara real-time, sehingga lebih mudah dalam pengaturan persediaan. Dan yang ketiga, implementasi. Untuk menerapkan solusi tersebut, diperlukan beberapa langkah berikut. Pertama, perencanaan. Menentukan kebutuhan klinik berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mencari software yang sesuai dengan kebutuhan klinik, dan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan software. Lalu yang kedua, pengembangan sistem. Menyusun sistem informasi akuntansi yang mencakup berbagai aktivitas klinik seperti pencatatan transaksi, laporan keuangan, hingga pengelolaan stok obat. Memastikan sistem baru terintegrasi dengan operasional lain seperti bagian farmasi dan administrasi pasien. Dan yang ketiga, pelaksanaan. Mengimplementasikan sistem baru secara bertahap untuk mengurangi gangguan operasional, memberikan pendampingan kepada karyawan selama proses transisi. Dan keempat, yang terakhir, evaluasi dan pemeliharaan. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan, lalu menyediakan tim khusus untuk memantau dan memperbaiki sistem jika terjadi masalah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.